Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar tentang materi ini, ada baiknya kita ulang berbicara masing-masing. Sudah, silakan. Siapa yang bisa ngasih keterangan? Amanda. Amanda, siapa teman dekat Amanda? Iya. Nadia, Amanda kemana? Tadi Amanda sakit ya. Amanda sakit. Hanya Amanda ya? Sepertinya hanya Amanda hari ini yang tidak masuk. Nanti tolong sampaikan pesan dengan Amanda. Dia harus mengikuti materi selanjutnya. Hari ini kita akan menyampaikan materi tentang klasifikasi pada makhluk hidup. Tapi sebelumnya saya mau review dulu materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang keanekaragaman hayati makhluk hidup, keanekaragaman makhluk hidup atau kehati. Di sini kehati minggu kemarin kita sudah belajar ada 3 kelompok: keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Siapa yang kira-kira masih ingat contoh dari keanekaragaman tingkat gen? Ya, Abiyu silakan. Untuk keanekaragaman di bagian gen itu ada contohnya adalah di tanaman mangga atau mangifera indica. Itu ada mangga Indramayu, mangga aromanis, dan mangga apel. Ya, contoh yang bagus kasih applause. Contoh keanekaragaman tingkat spesies, siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Kalau untuk yang keanekaragaman tingkat spesies, contohnya ada seperti sayur bayam, sayur kangkung, dan sayur genjer. Nah, 3 tadi termasuk kelompok sayuran. Iya, bagus. Silakan kita kasih applause. Contohnya adalah kelompok sayur-sayuran. Nama spesiesnya kangkung, bayam, dan genjer. Ya, benar. Nah, dari keanekaragaman hayati yang sudah kalian sebutkan tadi, artinya kita sudah tahu kalau makhluk hidup di muka bumi ini beraneka ragam. Maka kita perlu mengelompokkan setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Pengelompokan makhluk hidup dinamakan dengan klasifikasi. Kita mulai materi hari ini sesuai dengan yang sudah kami sampaikan tadi adalah klasifikasi makhluk hidup. Di sini ada kompetensi dasar yang akan disampaikan mengenai prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Kingdomnya Monera, Protista, Fungi, Plante, Animalia. Sekarang kalian perhatikan, ini ada 6 gambar. Gambar harimau, gambar burung elang, gambar ayam, gambar kucing, gambar burung merpati, dan gambar singa. Kira-kira siapa yang bisa mengelompokkannya atau apa yang bisa kalian tangkap dari 6 gambar yang ada di atas? Nah, siapa? Ali, silakan. Baik, untuk yang bisa saya ambil dari gambar di depan, kan di depan ada gambar harimau, kucing, dan singa. Di sana saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ketiga gambar tersebut mempunyai kelas yang sama, yaitu termasuk kelas mamalia. Dan yang gambar 3-nya lagi yaitu burung elang, ayam, dan burung merpati itu termasuk juga mempunyai kelas yang sama, yaitu kelas Apes. Ya, benar. Artinya dibagi menjadi 2 kelompok. Kasih applause. Kelas. Ya, jadi pembagiannya menurut Aldi berdasarkan atas kelas ada 2 kelompok. Ini sebenarnya Aldi dulu sudah ngerti berarti ya. Kalau ada 2 kelompok dari gambar yang ada di atas adalah mamalia dan Apes. Sekarang definisi klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan atas persamaan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Di sini pembagian klasifikasi ada 3. Ada klasifikasi sistem alami berdasarkan atas habitus. Habitus itu perawakan. Jadi ada herba, semak, dan pohon. Tanaman itu ada 3 macam: herba, semak, dan pohon. Kemudian berdasarkan atas klasifikasi sistem buatan atau artifisial, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan atas manfaat. Seperti yang dijawab sama Paris tadi, ada tanaman sayur-sayuran, artinya manfaatnya sebagai tanaman sayur-sayuran, bisa bayam, kangkung, ataupun genjer. Kemudian berdasarkan sistem filogenetik adalah hubungan kekerabatan. Seperti yang dijawab sama Aldi tadi, hubungan kekerabatan artinya kan harimau, singa, dan kucing memiliki hubungan kekerabatan yang sama-sama satu kelas.
jelas? Kemarin kami sudah bagi kalian menjadi beberapa kelompok, kurang lebih ada 6 kelompok. Masing-masing kelompok sudah dibagi secara random, acak. Nanti membagi LKS, silakan kalian baca LKS yang sudah membagikan. Nanti kita kerja. Materinya tentang identifikasi makhluk hidup. Setelah LKS ini membagi, nanti kalian yang kasih waktu 5 menit, silakan kalian ambil kurang lebih 5 tanaman yang ada di halaman sekolah. 5 tanaman yang ada di halaman sekolah. Tidak harus lengkap, boleh rantingnya saja, tapi harus ada daunnya. Atau kalau seandainya tanamannya kecil, boleh lengkap mulai dari akar sampai dengan daun. Yang kasih waktu 5 menit, silakan kalian keluar ke kelompok. Di sini nanti sudah bawa tanamannya. Bisa dikerjakan? Silakan. Kalian lihat LKS yang sudah membagikan. Di situ yang nanti akan kalian amati adalah sistem perakarannya, kemudian tipe percabangan, bentuk tulang daun, dan juga pelipatan mahkota bunga. Yang kira-kira tidak ada bunganya, kalian bisa tahu kira-kira bentuk bunganya seperti apa. Karena tanamannya umum kan sudah sering kalian lihat ya sama Pak Lahan. Silakan kalian kerjakan, memang kasih waktu kurang lebih 10 menit. Silakan kalian isi langsung di lembar kerja siswa ini lah. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Bisa? Kerjakan. Ini tanamannya bisa dapatkan dari lingkungan sekolah. Kan udah dibagi LKS. Jadi di LKS ini ada banyak kategori, ada nama tanaman. Nah, ini tuh Aisyah, nama tanaman ini bugenvil. Terus bisa dilihat sistem perakarannya, berakar tunggal. Dan juga tanaman ini bercabang. Bentuk tulang daunnya juga menyelip. Nah, jumlah pelipatan mahkota bunganya ini ada 3. Dan bisa diidentifikasi kalau tanaman bugenvil ini termasuk dalam tanaman dikotil. Sudah habis. Dari pengamatan yang sudah kalian lakukan, siapa kira-kira dari perwakilan kelompok yang bisa menyimpulkan hasil percobaan kita hari ini? Ya, kelompok ini ya, ini dulu ya, kelompok ini yang dulu. Silakan. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu terdapat 2 jenis tanaman, yaitu dikotil dan monokotil. Yaitu dikotilnya itu bugenvil, kembang sepatu, dan melati. Sedangkan untuk monokotilnya pandan dan bambu. Untuk dikotil dengan ciri-ciri yaitu akar tunggang, bercabang, dan daunnya menyirip. Sedangkan untuk monokotil akarnya serabut, tidak bercabang, dan daunnya sejajar. KD tentang klasifikasi sudah kita laksanakan. Jadi sekarang sebelum kita menutup pertemuan, memang akan melakukan evaluasi tentang KD ini. Nanti memang akan bagikan soal. Silakan kalian kerjakan. Waktunya hanya 5 menit.
nilai hasilnya. Udah ya, kumpul ya, waktunya habis. Nanti yang lain Yusuf silakan dikumpulkan. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian tolong belajar tentang kunci determinasi dan kunci dikotomis. Jadi nanti kita akan mengidentifikasi beberapa makhluk hidup dengan cara membuat kunci determinasi. Mungkin hari ini waktunya sudah cukup. Kita akhiri dulu dengan